Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem manajemen pengetahuan seluruh perusahaan. Di suatu perusahaan, setidaknya mereka harus berurusan dengan 3 jenis pengetahuan. Beberapa pengetahuan ada di dalam perusahaan dalam bentuk dokumen terstruktur, laporan, dan presentasi. Pengambilan keputusan juga membutuhkan pengetahuan semi terstruktur. Contohnya itu seperti email, pesan suara, pertukaran chat room, video, gambar digital, brosur, atau bisa juga disebut dengan posting papan bulletin. Di dalam kasus lain juga tidak ada informasi formal atau digital dalam bentuk apapun, dan pengetahuan ini tuh udah berada di dalam kepala karyawan. Banyak dari pengetahuan ini adalah pengetahuan diam-diam yang sangat jarang ditulis. Sistem manajemen pengetahuan perusahaan menangani ketiga jenis pengetahuan tersebut. Selanjutnya saya akan menjelaskan ketiga jenis pengetahuan yang berada di suatu perusahaan. Pengetahuan yang pertama yaitu sistem manajemen konten enterprise. Bisnis saat ini perlu mengatur dan mengelola aset pengetahuan terstruktur dan semi terstruktur. Pengetahuan terstruktur adalah pengetahuan yang eksplisit yang ada dalam bentuk dokumen formal serta dalam aturan formal yang diperoleh organisasi dengan mengamati para ahli dan perilaku pengambilan keputusan mereka. Namun, menurut para ahli, setidaknya ada 80% dari konten bisnis organisasi semi terstruktur atau tidak struktur informasi dalam bentuk folder, pesan, memo, proposal, email, grafik, presentasi slide elektronik, dan bahkan video yang dibuat di format yang berbeda dan bisa disimpan di banyak lokasi. Sistem manajemen konten perusahaan ini membantu organisasi mengelola kedua jenis informasi. Mereka memiliki kemampuan untuk menangkap pengetahuan, penyimpanan, pengambilan, distribusi, dan pelestarian untuk membantu perusahaan meningkatkan proses dan keputusan bisnis di perusahaan mereka. Sistem tersebut bisa mencangkup penyimpanan dokumen perusahaan, laporan, presentasi, dan praktek terbaik, serta kemampuan untuk mengumpulkan dan mengatur pengetahuan semi terstruktur seperti email. Contohnya itu bisa dilihat di gambar 11.3 di slide selanjutnya yang akan saya tampilkan. Ini adalah gambar dari sistem manajemen konten enterprise. Di gambar ini dijelaskan bahwa sistem manajemen konten perusahaan memiliki kemampuan untuk mengklarifikasikan, mengatur, dan mengelola pengetahuan terstruktur dan semi-struktur serta membuatnya tersedia di seluruh perusahaan. Selanjutnya saya akan menjelaskan jenis pengetahuan yang ada di perusahaan yang kedua, yaitu sistem jaringan pengetahuan. Sistem jaringan pengetahuan di suatu perusahaan ini untuk mengatasi masalah yang muncul ketika pengetahuan yang sesuai tidak dalam bentuk dokumen digital, tetapi berada dalam memori ahli individu yang ada di suatu perusahaan. Sistem jaringan pengetahuan menyediakan direktori online, pakar perusahaan, dan profil mereka yang ada di perusahaan tersebut dengan sangat detail tentang pengalaman kerja, proyek, publikasi, dan gelar pendidikan mereka. Alat pencarian seperti ini tuh bisa memudahkan karyawan untuk menemukan ahli yang sesuai di sebuah perusahaan. Beberapa kapabilitas jaringan pengetahuan
disertakan dalam produk perangkat lunak manajemen konten perusahaan, jejaring sosial, dan kolaborasi terkemuka di perusahaan tersebut. Jenis pengetahuan yang ada di perusahaan selanjutnya yaitu kolaborasi, alat sosial, dan sistem manajemen pembelajaran. Pada bab sebelumnya yaitu pada bab 2 dan 7 telah membahas pentingnya kolaborasi dan alat sosial untuk berbagi informasi di dalam sebuah perusahaan. Untuk sumber daya pengetahuan di luar perusahaan seperti boardmart sosial memudahkan untuk mencari dan berbagi informasi dengan memungkinkan pengguna menyimpan boardmart mereka ke halaman web di situs web publik dan menandai boardmart ini dengan kata kunci supaya lebih mudah untuk dicari. Tag ini dapat digunakan untuk mengatur dan mencari teks dan gambar. Daftar tag yang dibagikan dengan orang lain supaya membantu mereka untuk menemukan informasi yang menarik. Taksonomi buatan pengguna yang dibuat untuk boardmart bersama disebut Folksonomies. Contohnya itu seperti Delicious, Slashdot, dan Pinterest merupakan situs boardmart sosial yang populer. Contohnya itu misalnya Anda berada dalam tim perusahaan yang meneliti tentang tenaga angin. Jika Anda melakukan penelusuran web dan menemukan halaman web yang relevan tentang tenaga angin, Anda akan mengklik tombol boardmark di situs boardmark spesial dan membuat tag yang mengidentifikasi setiap dokumen web yang Anda temukan untuk menawarkan ke tenaga angin. Dengan mengklik tombol tag di situs jejaring sosial, Anda akan melihat daftar semua tag yang Anda buat dan memilih dokumen mana yang paling Anda butuhkan.